Itu besok kebangkitan Yesus. Harus sudah terpisah, saudaraku, dari segala keinginan daging, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, baru kita bisa memberikan penyembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Harus begitu, saudaraku. Kalau tidak begitu, nggak bisa. Jadi pemisahan hidup Nuh, ya, pemisahan hidup Nuh itu ya dari campur baur dunia adalah air bah. Pemisahan kita dari hidup lama itu adalah air baptisan. Oleh kemurahan Tuhan untuk kita boleh menyembah Dia. Sekarang kita sudah harus terus berusaha untuk masuk dalam penyembahan yang benar, yang menyenangkan Tuhan. Penyembahan kita yang berbau harum untuk penyembahan yang kekal bagi Tuhan. Kita kembali akan membaca Kejadian pasal yang ke-8 ini. Kejadian pasal yang ke-8 mulai 20 lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudaraku, kita bersyukur masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saya memperhatikan firman Tuhan ini adalah sungguh-sungguh kejadian apa di dalam Yesus, kejadian hidup kita yang ada di dalam Yesus Kristus. Pada waktu masa Taurat benar-benar hukum itu dijalankan. Tangan yang berdosa dipotong. Kalau dia meninju orang, dia harus ditinju juga. Dan kalau dosanya sudah dianggap bisa untuk mendapatkan dirajam, saudaraku, ya. Tetapi karena
persembahan yang berbau harum. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi ini adalah bagaimana kita sekarang ada di dalam Yesus. Kita bersyukur di dalam perjanjian baru itu adalah firman yang menampilkan hidup Yesus secara penuh, dan itu namanya adalah hukum kasih. Jadi tidak seperti di dalam perjanjian lama hukum Taurat yang selalu harus menuntut. Tetapi di dalam Yesus tidak langsung dituntut, namun kita harus mempersiapkan diri pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ataupun kita harus mempersiapkan diri untuk penghakiman yang terakhir. Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Jadi sudah panjang, saudara-saudaraku, seperti yang kita baca dalam ayat 22 ini, Kejadian 8, selama bumi masih ada, tak berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudaraku, di dalam 2 Petrus 3, itulah nanti sebagai apa yang disebutkan, bumi akan tidak ada lagi. Jadi itu nanti kalau Yesus sudah datang dan semua terjadi penggenapan kasih Tuhan bagi umatnya, maka saat itulah berhentinya, saudara-saudaraku, segala berkat itu, dan saat itulah orang menerima sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau dalam masa Taurat senantiasa hidup itu bagaikan dikejar-kejar, karena kalau sudah kedapatan salah itu langsung dihukum. Jadi di dalam 2 Petrus 3 ini, inilah penghentian dari segala musim tadi. Kalau kita lihat ada perikop hari Tuhan. Hari Tuhan. Dalam ayat yang ke-11, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Inilah yang harus menjadi kita kejar ke sini.
supaya kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau dalam masa Taurat hari demi hari supaya kita jangan kena hukum. Tapi kalau sekarang kita adalah mencapai satu tingkat rohani, segala sesuatunya akan hancur. Secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi inilah saudaraku titik terakhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Disitulah semuanya nanti akan terjadi. Manusia menerima sesuai dengan perbuatannya waktu di dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi hidup itu terus nanti sampai kepada penentuan di akhir. Jadi kalau dalam Taurat, kapan bersalah hukum, kapan bersalah hukum. Kita memang tidak langsung dihukum, tapi mendapat kemurahan supaya kalau Tuhan datang kita harus benar-benar berkenan kepadanya dengan satu tingkat kerohanian tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku. Dan untuk masuk dalam penentuan menerima sesuai perbuatan dan juga terjadinya akhir daripada segala sesuatu itu nanti kalau Tuhan Yesus datang. Kita juga akan membaca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Inilah pada hari kedatangannya yang kedua kali. Jadi tidak seperti dalam hukum Taurat itu setiap saat bisa dihukum. Ya. Tapi di 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Tetapi justru dengan tidak seperti kejamnya dalam masa Taurat, justru karena Tuhan memberi kesempatan, banyak orang yang tidak benar-benar menghargai kesempatan. Justru banyak orang yang mensia-siakan kesempatan. Tetapi bagi kita saudara-saudaraku, di dalam 2 Petrus 3 tadi, supaya kita benar-benar tidak mensia-siakan kesempatan, tetapi harus benar-benar menggunakan, menghargai kesempatan. Ini saudara-saudaraku. Jadi disebutkan di sini supaya kita semuanya benar-benar
memperhatikan, menghargai kesempatan itu. Jadi kita lihat di sini dalam 2 Petrus 3 tadi saya baca lagi ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah saudara-saudaraku kelebihan dari Taurat itu. Jadi dari persembahan Nuh itu masuk dalam masa kemurahan, ditunggu senantiasa orang itu berbalik dari kekurangannya. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, tadi kita sudah dengar dalam hari kehancuran bumi itu, karena tadi menuai, menabur itu selama bumi ini ada. Jadi di sini kita lihat bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap, dan saat itulah terjadi penghukuman, menerima sesuai perbuatannya. 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan dalam firman Tuhan ini, jadi Tuhan walaupun dia sudah menetapkan waktu, jadi ada waktu rancangan Tuhan sudah ditetapkan, tapi kebaikan Tuhan itu dia tidak memaksakan apa yang dia tetapkan. Tetap ada kemurahan melihat bagaimana keadaan umat gerejanya Tuhan, ya, anak-anak Tuhan, sehingga kalau anak-anak Tuhan itu cepat meningkat rohaninya, Tuhan datang. Tapi kalau belum, ya Tuhan belum datang. Makanya di sini ada disebut kamu, ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi di sini saudaraku, kasih Tuhan itu juga memberi kemurahan kepada anak-anaknya. Gereja Tuhan yang benar, kalau itu sudah cepat selesai, ya mereka sudah siap, ya Tuhan datang. Tapi ibarat mempelai laki itu melihat mempelai wanitanya belum selesai, ya contohlah dalam persiapannya, dalam hiasannya,
baju-baju pengantinnya, ditunggu saudaraku. Jadi ada peran dari umat Tuhan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Betapa saudaraku Tuhan kasih bagi kita. Jadi tidak lagi hanya mulai Yesus direncanakan penyelamatan sampai kepada dia mati tersalib dan bangkit lagi. Tetapi saudara-saudaraku, sesudah itu kedatangan Yesus itu yang kedua kali, walaupun itu bagi Allah sudah ditetapkan hari dan waktunya menurut dia, tetapi saudaraku, di sini kita lihat kesempatan kemurahan itu, waktu kesempatan kemurahan masih diberikan kepada anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Namun dalam hal ini, saudara-saudaraku, kita harus berusaha. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatunya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini saudaraku ya. Lanjut saya 13. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Ini saudaraku ya, berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kalaupun umat-umat Tuhan mendapat kemurahan mulai dari Yesus meninggalkan kealahannya dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani sampai kepada mati tersalib, dan di dalam kematiannya itu dia masih berjuang. Dia mengalahkan iblis, maut itu mengambil, merebut kunci maut, dan sesudah dia naik, maka waktu kemurahan masih diberikan kepada kita. Namun tidak boleh mensia-siakan waktu itu. Harus berusaha untuk secepatnya ya, supaya kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi kesabaran Tuhan memberi waktu itu saudaraku harus lebih kita hargai. Juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara-saudaraku, kalau memang tidak benar-benar berserah kepada Tuhan dan semakin hidup dalam kebenaran Tuhan, pengertian yang tinggi, pengertian yang dalam tidak akan dapat, saudaraku. Sehingga itu sebabnya nanti bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan,
masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka sudah berkata, kami sudah mengusir setan, kami sudah bernubuat, dan apalagi ayat Matius 7:21 sampai 23 mengadakan mujizat. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu bukan kerohanian yang biasa-biasa. Itu biasanya ini saudaraku orang karismatik gitu, lebih meningkat. Yang usir setan kan yang dengan kuasa Roh Kudus. Jadi orang yang sudah meningkat saudaraku. Tapi tidak semua, hanya mereka yang benar-benar menyesuaikan dirinya kepada firman Tuhan. Inilah yang harus kita rebut. Ini saudaraku, itu sebabnya kita harus ada hikmat dari Yusuf. Apa hikmat dari Yusuf? Hikmat dari Yusuf tidak membiarkan sedikit pun gandum itu tercecer. Haleluya saudaraku. Apa artinya bagi kita sekarang? Sebisa mungkin semua firman Tuhan tampung saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita dalam hal ini. Ya, jadi semua firman Tuhan itu Tuhan berikan bagi kita kelengkapan untuk menjalani perjalanan ini, sehingga sampai kepada terakhir nggak ada lagi nanti panen saudaraku, orang nggak menabur lagi. Itu sebabnya Amos pasal 8 itu ya mulai ayat 11, saudara-saudaraku, ada waktunya ya orang mencari bukan makanan jasmani tapi firman. Dan kalau sudah terlambat mencarinya itu, benar-benar saudara-saudaraku, ya mencari jauh-jauh. Baik, kita baca Amos 8 ini. Mulai 11. Ada yang dapat? Boleh. Tolong. Amos 8 mulai ayat 11. Iya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, Iya. demikianlah firman Tuhan Allah, Iya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan Iya. kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Iya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, sudah cukup. Inilah saudaraku yang kita harus jaga supaya kita bisa menggunakan waktu itu tidak mensia-siakan. Tidak mensia-siakan. Tampung semuanya. Itu hikmatnya Yusuf. Dan Yusuf itu adalah yang menjadi sulung dari semua keturunan ayahnya. Jadi itu adalah gambaran mempelai. Karena mempelai itu saudaraku nomor 1 itu. Ya. Walaupun Yusuf itu bukan nomor 1 secara kelahiran, tapi nomor 1 dalam berkat Tuhan, nomor 1 di dalam kerohanian, nomor 1 dalam kesabaran,
nomor satu di dalam teguh menderita. Ini saudaraku. Jadi dia sangat diberkati oleh Tuhan. Nuh memberikan yang berbau harum setelah dia berpisah dari semua orang jahat, karena terjadinya air bah itu adalah karena campur baur manusia itu. Ya, di dalam Kejadian pasal 6 kita baca sampai 7 ayat. Ada yang bantu boleh kalau tolong. Kejadian 6 mulai ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya, sudah. Ya, satu lagi itu ada 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya. Jadi sebelum Nuh itu mempersembahkan persembahan yang berbau harum, campur baur itu harus dipisahkan, dan yang menjadi pemisah itu adalah air bah. Saudara-saudaraku, di dalam suratan Petrus, air bah itu juga sama dengan kepada kematian Yesus, dan untuk kita dipisahkan dari itu, dari dosa-dosa campur baur itu, adalah kita disatukan kepada kematian Yesus. Baru dalam kebangkitannya itu kita akan menjadi baru. Ini saudara-saudaraku, ya. Ini kita sangat bersyukur, saudara-saudaraku, ya, Tuhan memberkati kita. Saya bacakan dulu sedikit bagi kita suratan 1 Petrus 1 dulu, mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan,
untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi ini keselamatan yang akan datang. Jadi saudara-saudaraku, ini kita Sabtu, jadi harinya besok hari Minggu. Nah, itu besok kebangkitan Yesus. Harus sudah terpisah, saudaraku, dari segala keinginan daging, segala yang tidak berkenan kepada Tuhan, baru kita bisa memberikan penyembahan yang berbau harum bagi Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita. Harus begitu, saudaraku. Kalau tidak begitu, nggak bisa. Jadi pemisahan hidup Nuh, ya, pemisahan hidup Nuh itu, ya, dari campur baur dunia adalah air bah. Pemisahan kita dari hidup lama itu adalah air baptisan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau kita perhatikan, saudara-saudara yang kekasih, betapa luar biasa ya kasih Tuhan bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama mulai, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Ini ditutup itu di dalam kematiannya, dikubur, baru di hari ketiga matinya hari Jumat, ya dikuburnya Jumat sebelum maghrib lah, ya. Ini saudaraku. Dan kalau sudah hari Minggu, tidak harus 1 hari, tidak. Karena Minggu itu paling dia berapa jam, dia sudah selesai bangkit. Karena pagi-pagi benar, orang-orang itu kan selalu menyanyi. Bahasa Batak itu saya ingat, iya kaburu laudo tu tanu mani. Ada yang tahu? Dan di sini Tuhan Yesus lunayesiani. Haleluya, haleluya, nungahehe Yesusi. Haleluya, haleluya, nungahehe Yesusi. Tapi nanti tahun depan ulang lagi gitu, nyanyi lagi gitu. Tahun depan ulang lagi, gitu-gitu terus. Makanya kita nggak usah. Sekali harus nyata, kematiannya memisahkan. Sekali, saudaraku, udah dibilang dan disiwe, masih pergi lagi tahun depannya. Lupa kali ya, udah 360 hari. Lupa dilihat lagi, nyanyi lagi dan disiwe, lupa lagi, nanti pergi lagi. Ini supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi kematian Yesus memisahkan kita dari kehidupan lama, supaya kita bisa mempersembahkan penyembahan yang berbau harum, saudara-saudaraku. Ya, ini
Setelah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jadi ini kematian Yesus dan orang dibaptis dengan benar itu memisahkan. Ya, baru kita bisa untuk memberikan yang berbau harum bagi Tuhan. Tidak ada yang berbau harum sebelum Nuh itu bersama istri, 3 anak dan 3 menantu berpisah dari orang-orang yang tidak benar. Nah, sekarang itu di diri kita, bukan orang lain, di dalam diri kita, sehingga kita bersaksi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang bisa melihat dan mereka heran bahwa kita tidak turut lagi mencemplungkan diri. Saudara-saudaraku, semuanya ini harus sampai dia kelihatan. Ada bapak tua saya, saudaraku, ya, di Medan, benar-benar deh. Kalau umpamanya besok ada apa semua, pergi dia malam ini hanya untuk menaruhon jalan-jalannya. Habis itu udah itu nggak bisa diganggu lagi, itu nggak bakal pergi itu ke situ lagi. Ya itu. Jadi, ini benar-benar deh. Jadi orang udah tahu, itu pada dia tadi si mata lah, kata orang-orang nasumarada di. Iya, nasumarada Batak. Tapi ada kesopanan bagus. Kalau saya ke rumahnya, cuma dia sudah meninggal. Karena dia sudah meninggal, saya jarang ke situ. Kadang cuma istrinya ada situ, anak-anaknya udah pada kerja semua. Jadi saya nggak pergi lagi. Sama biasanya ada juga anak saya yang saya cerita, yang kalau saya nggak mampir ke tempat dia, nangis dia. Padahal umurnya sama dengan saya. Ini sudah sama. Itu karena dia, jadi saya baptis juga dia. Ini sudah saya. Ya, ini. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudaraku, kalau saya perhatikan ini, karena ini juga banyak ini jadi pertanyaan bagi banyak orang. Jadi orang mati di sini mati rohani. Ya, ini saudaraku. Tapi ada juga orang sebagian mengambil
mati jasmani, ya, sehingga ada penginjilan di kuburan. Orang mati itu dikobain, bertobat kau. Lah, orang menerima semua sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya. Masa dia bikin lagi orang sudah mati bertobat? Ada gitu, saudara. Ya, itulah. Jadi makanya kalau kita ikuti, mari 1 Petrus 3 ini ayat yang ke 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ini yang harus terjadi bagi kita. Jadi disinilah, saudaraku, kita tidak hanya melihat satu ayat, tapi harus dilihat juga. Kalau orang sekolahan berkata eksegese, jadi dilihat. Contohnya seperti ini. Kalau manusia dihakimi sesuai dengan perbuatannya waktu dalam hidupnya, ya nggak mungkin lagi orang mati harus diinjili. Nah, di situ itu eksegesinya di situ. Nah, jadi itu sebabnya kalau terlalu fanatik juga menjadi ya susah juga. Jadi bagi kita, kalau tadi air bah memisahkan ya Nuh sehingga dia bisa memberi persembahan yang berbau harum, baptisan kita itu makanya nggak main-main. Kadang-kadang pendeta asal dibaptis saja orang-orang gitu. Nanti kalau sudah dibaptis, banyak orang berkata begini, aku sudah dibaptis. Di mana dibaptis? Di gereja sana. Nah, itu bahayanya kalau tidak mengerti pendalaman firman. Ini saudara-saudaraku. Dan itu dia bawa-bawa terus sehingga dia tidak mengalami lagi. Dan dia tidak akan bisa mempersembahkan persembahan yang harum. Karena apa? Dia sudah dibaptis, semua di situ. Ini saudaraku. Tabiat-tabiat di situ, keinginan-keinginan daging di situ. Ya, ini saudaraku. Yang mabuk tetap mabuk, yang rokok tetap rokok. Nah ini, padahal supaya bisa mempersembahkan yang harum, air bah itu memisah. Dan kita di dalam baptisan itu, makanya juga kamu, mari kita sama-sama ayat 21, 1, 2, 3. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang pergi ke kuburan itu, mungkin Maria Magdalena, apakah sekitar jam 3 kah atau sekitar jam 4, saya tidak tahu. Karena kalau tidak tertulis kita nggak bisa ngomong. Tapi ya sekitar gitulah. Jadi kalau hari Minggu itu Yesus dikubur itu nggak lama, hanya hitungan berapa jam. Ini sudah. Jadi kita harus mengerti
tidak hari satu malam, bukan begitu, nggak ada di Alkitab, tapi disebut 3 hari. Nah, 3 hari, tapi kalau Yunus ya 3 hari 3 malam. Nah, itu gambaran. Tapi kalau Yesus enggak 3 hari 3 malam. Nah, Jumat boleh bilang ya jam 3 meninggalnya, jam 12 mulai gelap. Jadi itu sampai jam 6. Jadi 1 malam berapa gitulah kira-kira. Yang penuh harinya itu adalah hari Sabtu. Minggunya itu hanya tinggal paginya berapa jam. Karena sampai jam 12 itu masih hari Sabtu. Jadi minggu itu mulai dari 00. Ya kan? Sampai jam 4 lah taruh udah di situ Maria. Mereka sudah lihat, siapa yang menggulingkan batu itu? Nggak ada lagi Tuhan kita. Baru dia ketemu malaikat. Jadi saudara-saudaraku, yang harus dipisahkan dari hidup kita adalah bukan ya membuang kekotoran jasmani, tapi adalah kekotoran rohani. Dan sampai kita benar-benar memiliki hati nurani yang disebut hati nurani yang baik ya. Nah, tadi yaitu kepada ayat 21 juga, kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi ini setiap saat ini saudaraku harus memiliki hati nurani yang baik. Haleluya. Hanya dari sini kita bisa mempersembahkan yang berbau harum. Kalau belum memiliki hati nurani yang baik, tak bisa saudaraku. Makanya enggak semua orang yang berseru-seru Tuhan, bukan semua orang yang menyembah ya ini, tapi hanya mereka yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengan hati nurani yang baru, yang sudah dipisahkan dari segala yang tidak berkenan hidup lama, biar kita menyembah Tuhan, menjadikan yang berbau harum bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, malam hari ini kita mau berserah kepada Tuhan.